Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini seperti biasa saya akan kembali lagi dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pukul 5 pagi, suara dentingan sendok logam beradu dengan panci besar di dapur kecil rumah Sarkum. Uap kuah soto mulai memenuhi udara. Ia sudah duduk di bangku pendek di dekat kompor, memeriksa api, mencicipi kuah, dan sesekali menambahkan garam. Tangannya cekatan, tapi matanya lelah. Sementara itu, di ruangan sebelah, Darti sibuk mengatur loyang-loyang kue yang baru matang. Meja-meja penuh dengan kotak pesanan, tertata rapi, siap dikirim. Jangan pakai wajan besar itu buat goreng tempe, nanti gosong lagi kayak kemarin, tegur Darti dari ruang tengah. Sarkum tak menjawab. Ia mengambil wajan kecil, memindahkan minyak dari satu panci ke wajan baru, lalu menyalakan kompor. Tangannya bergerak tanpa suara, seperti terbiasa menerima perintah tanpa banyak protes. Sejak usaha kuenya ramai, Darti jarang bicara dengan nada lembut. Tiap pagi selalu ada saja yang dikritik. Kadang soal rasa soto, kadang soal cara dia memotong daging, kadang cuma karena Sarkum terlalu diam. Pukul 6:15, Sarkum mendorong gerobak sotonya keluar. Warungnya terletak di sisi pasar, menempel pada tembok toko kelontong yang tutup permanen. Meja kayu panjang dan 3 bangku plastik sudah tersusun sejak kemarin sore. Pelanggan pertamanya Pak Karyo, tukang becak tua, sudah duduk sambil merokok. "Pagi, Kum. Soto biasa ya?" sapa Pak Karyo sambil menyodorkan uang receh. Sarkum hanya mengangguk. Ia menyendok kuah panas, menambahkan bihun, kol, dan suwiran daging. Aroma bawang putih dan serai menyebar cepat. Dalam waktu 1 jam, 4 meja penuh. Beberapa pelanggan tetap datang sambil bercanda ringan, menyebut sotonya legendaris. Di tengah ramainya warung soto, di seberang pasar ada spanduk besar bertuliskan "Kue Darti, pesan antar, kualitas premium". Seorang pemuda naik motor datang membawa kotak-kotak kue, langsung tancap gas mengantarkan pesanan. Beberapa ibu rumah tangga lewat sambil menunjuk ke arah rumah Darti, membicarakan kuenya yang viral dan sering muncul di media sosial. Sarkum sempat menoleh ke arah itu. Pandangannya kosong, sotonya masih laku, tapi jauh dari skala usaha Darti sekarang. Dulu, Darti ikut membantu di warung. Mereka biasa tertawa bersama, bahkan bersaing siapa yang masak paling enak. Sekarang, meja makan jadi tempat saling diam. Hanya suara piring dan sendok yang terdengar tiap malam. Siang itu, setelah pelanggan terakhir pergi, Sarkum membersihkan meja sambil mendengus pelan. Sisa nasi dibuang ke ember. Ia menutup panci kuah dengan kain bersih. Saat hendak mendorong gerobak pulang, Bu Murni, tetangga sebelah rumah, datang membawa seplastik daun jeruk. "Ini Kum, buat besok, daripada busuk," katanya ramah. Sarkum menerimanya dan mengangguk. "Matur nuwun, Bu." Bu Murni berdiri sejenak, lalu menatap Sarkum dengan ekspresi hati-hati. "Maaf ya Kum, saya bukan mau ikut campur. Tapi semalam saya dengar suara marah-marah dari dalam rumahmu." "Itu Bu Darti ya?" Sarkum menunduk. "Biasalah Bu, capek, mungkin." Bu Murni ingin bicara lebih jauh, tapi urung. Ia hanya mengangguk dan pergi pelan. Setibanya di rumah, Sarkum langsung masuk dapur. Darti sedang memarahi 2 pegawainya yang salah mengemas pesanan. Nada suaranya tinggi dan keras. Ia bahkan tak menoleh saat Sarkum lewat. Suara lemari dibanting dan piring ditaruh kasar terdengar sampai ke ruang depan. Setelah makan malam, Sarkum duduk di kursi plastik di halaman belakang. Ia merokok tanpa suara. Kepalanya dipenuhi rasa jengkel yang tertahan. Ia ingat saat dulu Darti ikut membungkus soto, menyapa pelanggan, bahkan mencuci piring sambil tertawa. Tapi sejak usaha kue laris, sikapnya berubah. Sekarang semua diatur, semua dinilai, semua salah. Malam semakin larut. Sarkum masuk kamar, tapi Darti masih duduk di meja makan, mencatat pesanan di bukunya sambil menelepon pelanggan. Suaranya keras,
tidak mempedulikan bahwa suaminya sudah mencoba tidur. Tidak ada selamat malam, tidak ada sapaan hangat. Hanya suara bisnis dan instruksi. 3 hari berlalu dengan pola yang sama. Sarkum bangun pagi, memasak, berjualan, pulang, dan menerima omelan. Darti sibuk dengan usaha kuenya. 2 pegawai baru bahkan sudah dipanggil masuk karena pesanan makin banyak. Sementara itu, pelanggan soto tetap loyal, tapi jumlahnya stagnan. Kadang 15 porsi habis, kadang tidak. Suatu sore, setelah pasar sepi, Pak Karyo datang lagi. Duduk, lama tanpa pesan makan. Kum, orang rumah sehat semua? Tanya Pak Karyo tiba-tiba. Sarkum berhenti mengelap meja. Sehat, Pak. Kenapa? Tadi saya lihat Bu Darti di pasar. Jalannya cepat, bareng anak muda naik motor. Nggak biasanya dia keluar siang gitu. Sarkum terdiam. Ia mengangguk kecil. Mungkin antar pesanan. Pak Karyo mengangkat bahu. Ya, semoga aja. Tapi jaga hati ya, Kum. Jangan dipendam terus. Sarkum tersenyum kaku. Terima kasih, Pak. Malam itu, di dapur, Sarkum kembali meracik bumbu untuk stok besok. Tangannya mengupas bawang, tapi pikirannya tidak di sana. Ia mendengar tawa Darti dari ruang depan. Tawa yang sudah lama tidak ia dengar diarahkan kepadanya. Suara itu terdengar saat Darti menelepon seseorang, entah siapa. Tapi Sarkum tahu, itu bukan tawa basa-basi dengan pelanggan. Itu tawa yang tulus, dan bukan untuk dirinya. Di dalam kepalanya, Sarkum mulai merasa terjepit. Ia tidak hanya kalah pendapatan, ia juga kehilangan tempat di rumah sendiri. Istrinya tidak lagi menganggapnya suami, hanya pelengkap. Tapi ia tidak bicara. Ia simpan semua sendiri. Tak ada emosi yang meledak, hanya kebisuan yang makin lama makin pekat. Malam kian larut. Darti tidur lebih dulu. Sarkum duduk sendiri di dapur, menatap pisau potong daging yang baru diasah. Ujungnya tajam dan berkilau di bawah cahaya lampu. Ia pegang sebentar, lalu taruh kembali. Belum waktunya. Masih ada hari esok, dan seperti biasa, esok paginya, suara sendok dan panci kembali beradu di dapur rumah Sarkum. Pagi itu warung soto Sarkum sepi. Hanya 2 pelanggan datang, dan keduanya tak sempat duduk lama. Satu dari mereka hanya bungkus, satu lagi makan setengah porsi sambil melihat-lihat layar ponsel. Ketika Sarkum mengucapkan terima kasih, mereka hanya mengangguk seadanya. Tak ada obrolan, tak ada candaan seperti dulu. Dari kejauhan, terdengar suara ibu-ibu di dekat toko kelontong yang kosong. Mereka membicarakan kue-kue Darti sambil menyebut namanya dengan kekaguman. Salah satu dari mereka bahkan berkomentar sambil tertawa kecil. Masa masih ada yang doyan makan soto kayak zaman dulu? Sekarang mah lidah orang udah naik kelas. Sarkum mendengar. Tapi ia tidak menoleh. Ia hanya mengaduk kuah pelan, lalu merapikan mangkuk yang belum dipakai. Tangannya tetap bekerja, tapi matanya kosong. Tengah hari, saat warung ditutup, ia pulang, lebih cepat dari biasanya. Begitu sampai rumah, ia mendapati Darti sedang duduk di ruang tamu dengan 2 perempuan muda berpakaian modis. Meja dipenuhi sampel kemasan baru, brosur warna-warni, dan kalkulator kecil. Masuk dari pintu belakang. Aja. Jangan bawa bau soto ke sini, ujar Darti tanpa menoleh. Sarkum mengangguk dan berjalan pelan ke dapur. Ia mencuci tangan dan duduk lama di bangku kecil dekat kompor. Darti sekarang tidak hanya menjual kue, tapi juga mulai menawarkan lisensi, waralaba, kecil-kecilan keluar kota. Nama usahanya makin dikenal, masuk koran lokal, bahkan sempat diliput stasiun televisi daerah. Malam harinya, saat mereka makan, Darti tiba-tiba berkata sambil menatap layar ponsel, kalau warung sotonya makin sepi, mending tutup aja. Kamu bisa bantu di bagian pengiriman atau packing, lebih efisien. Sarkum meletakkan sendok perlahan. Ia menatap wajah istrinya, tapi Darti tetap sibuk dengan layar. Warung itu satu-satunya yang aku punya, ucap Sarkum datar. Ya, tapi kalau enggak menghasilkan, ngapain dipertahankan? Malu juga aku, suami pedagang kecil-kecilan. Semua orang sekarang tahu penghasilan siapa yang lebih gede, sambung Darti enteng.
Tak ada nada peduli di suaranya, hanya pernyataan seperti laporan keuangan. Sarkum bangkit dan berjalan ke belakang rumah. Ia duduk di luar, menatap langit gelap tanpa bintang. Dadanya sesak, tapi tidak bisa meledak. Ia hanya memikirkan satu hal. Dulu Darti tak seperti ini. 17 tahun lalu mereka menikah dalam kesederhanaan. Sarkum baru memulai jualan soto di trotoar pasar. Darti masih membantu ibunya menjual keripik singkong. Setelah menikah, Darti ikut bangun pagi, mencuci sayur, merebus daging, bahkan ikut mendorong gerobak ke pasar. Tiap malam mereka menghitung hasil bersama. Darti tak pernah mengeluh soal uang. Ia hanya ingin makan cukup dan hidup tenang. Perubahan mulai terasa 5 tahun terakhir. Sejak Darti mulai mencoba menjual bolu kukus dan mempromosikannya lewat grup WhatsApp, usahanya berkembang pesat. Sementara itu, soto Sarkum tetap seperti dulu. Kuah bening, daging sapi, sedikit koya, dan sambal. Tidak berubah, tapi juga tidak berkembang. Kini, setelah usaha Darti makin besar, perbedaan itu semakin terasa. Darti berdandan tiap hari, pakai parfum menyengat, bahkan mulai mengganti gaya busananya. Ia sering pulang larut, dengan alasan rapat, pemesanan di survei bahan baku, atau mengantar pesanan penting. Sarkum tak pernah tanya. Tapi malam ini, ia mulai curiga. Pukul 9 malam, Darti belum pulang. 2 pegawai sudah pamit sejak sore. Nomor telepon Darti tidak aktif. Sarkum duduk di ruang tamu, menunggu tanpa suara. Pukul 10:02. Puluh terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Sarkum mengintip lewat jendela kecil. Seorang pemuda turun dari motor, membuka pintu gerbang, dan membantu Darti membawa tas kue masuk ke dalam. Darti tertawa kecil, dan pemuda itu menyentuh pundaknya sebentar. Gerakan itu cepat, tapi cukup untuk membuat Sarkum berdiri kaku. Ia tak menyangka, rasa dingin menjalar dari ujung kaki sampai tengkuk. Begitu pemuda itu pergi, Darti masuk tanpa bicara. Sarkum tidak bertanya, ia hanya menatapnya lama. Tapi Darti hanya meletakkan tas dan langsung menuju kamar. Keesokan harinya, Sarkum pura-pura berangkat seperti biasa. Tapi setelah mendorong gerobak keluar gang, ia menyimpannya di balik rumah Pak Rasmin, penjaga malam yang sering tidur siang di sana. Ia kembali ke ujung gang, berdiri di balik pagar rumah kosong, dan mengawasi gerak-gerik Darti. Pukul 10, Darti keluar dengan pakaian mencolok dan wajah penuh make-up. Ia naik motor yang sama seperti semalam. Pemuda yang menjemput memakai helm besar dan jaket kulit. Mereka melaju cepat ke arah kota. Sarkum mengikuti dari jauh dengan motor tuanya. Ia tidak terlalu dekat, menjaga jarak agar tak ketahuan. Mereka berhenti di sebuah kafe di pinggir jalan besar. Tempat itu cukup mahal, dengan parkiran luas dan pelayan berseragam. Darti turun tertawa sambil memukul lengan si pemuda. Mereka duduk berdua, memesan minuman, lalu bersandar santai. Sarkum menonton dari balik pohon kecil di seberang jalan. Tangannya gemetar, bukan karena marah saja, tapi karena hancur. Ia ingat janji-janji mereka dulu, tentang hidup bersama sampai tua. Sekarang semua itu lenyap dalam diam. Ia pulang dengan langkah berat. Sampai rumah, ia duduk di dapur lama sekali. Pikiran berputar cepat, tapi hatinya tumpul. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Piring, wajan, sendok, dan pisau semuanya terasa tidak akrab. Semuanya jadi saksi perubahan yang tidak bisa ia hentikan. Malam itu, Darti pulang pukul 11. Sarkum sudah di dapur. Ia tak berkata apa-apa. Hanya menatap panci kuah yang belum dicuci dan daging mentah yang masih terbungkus kain putih. Untuk pertama kalinya ia tidak merasa lapar. Untuk pertama kalinya ia mulai berpikir, kalau semua kesetiaan tak lagi dihargai, apa gunanya? Terus bertahan, dan malam itu Sarkum tahu satu hal pasti. Ada harga yang akan dibayar atas semua ini. Sarkum memutuskan untuk memastikan kecurigaannya. Siang itu, ia tidak berjualan.
Gerobak sotonya tetap berada di belakang rumah Pak Rasmin, tertutup terpal. Ia duduk di atas motor tuanya sejak pagi, menunggu Darti keluar dari gang. Pukul 10:15, Darti muncul dengan dandanan mencolok. Wajahnya dilapisi bedak tebal, alisnya disulam rapi, dan bibirnya merah terang. Kali ini ia memakai celana ketat dan blouse yang tidak biasa ia kenakan saat bersama Sarkum. Ia berdiri di pinggir jalan sambil melihat ponsel. Tak lama kemudian, motor Matic berwarna hitam berhenti di depannya. Pemudanya masih sama, kulit bersih, tubuh tegap, rambut disisir klimis. Darti tersenyum lebar saat melihatnya. Mereka tidak ragu berpelukan sebentar, lalu Darti naik ke boncengan. Sarkum mengikuti dari kejauhan. Jantungnya berdetak cepat, bukan karena takut ketahuan, tapi karena amarah yang makin sulit ditahan. Mereka melaju menuju pusat kota dan berhenti di sebuah rumah bertingkat 2, bercat krem. Pemuda itu membuka pintu pagar, lalu mereka masuk bersama. Sarkum tidak berani mendekat. Ia berhenti di ujung gang, menunggu selama hampir 1 jam. Saat keduanya keluar lagi, Darti membawa 2 kotak kue. Mereka terlihat bercanda dan tertawa kecil. Sang pemuda sempat mengusap rambut Darti sebentar sebelum berpisah. Sarkum tidak mengejar. Ia berbalik arah, pulang ke rumah. Langkahnya pelan, seperti orang bingung. Di dalam pikirannya, semua kejadian itu seperti kilasan cepat yang menabrak kesadarannya. Begitu tiba, ia langsung menuju dapur. Ia duduk di kursi plastik kecil dekat meja tempat bumbu biasanya diracik. Pisau besar tergantung di dinding, bersandar di atas talenan. Sarkum menatapnya lama. Tangannya meraih pisau itu, lalu diletakkan di atas meja. Ia memutarnya pelan-pelan dengan jari telunjuk. Logamnya dingin, bersih, belum dipakai sejak kemarin. Nggak heran dia suka dandan sekarang. Gumamnya lirih, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak tampak. Tak ada siapa-siapa di sana, hanya dirinya, pisau, dan tumpukan bawang di sudut meja. Malam itu, Darti pulang lebih cepat dari biasanya. Ia terlihat ceria, membawa 2 kotak bolu dan seikat uang pecahan 50 ribuan. Ia masuk rumah tanpa sadar suaminya sedang duduk di dapur gelap, tanpa lampu. "Mas, kamu di mana?" teriak Darti dari ruang tengah. Sarkum tidak menjawab. Ia tetap duduk, mengamati dinding. Nafasnya berat dan keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Darti lalu masuk ke dapur. Cahaya dari ruang tengah menerobos sedikit ke dalam, memperlihatkan wajah Sarkum yang tak berkedip. "Kamu ngapain duduk di situ?" "Gelap banget," kata Darti sambil menyalakan lampu dapur. Cahaya lampu menyilaukan mata Sarkum sejenak. Ia memejamkan mata lalu membukanya perlahan. "Ngeliatin pisau," jawabnya pendek. Darti tertawa kecil, lalu meletakkan tas dan kotak kue di atas meja. "Udah, jangan aneh-aneh. Mending bantu bungkus pesanan buat besok. Banyak yang order buat arisan," ucapnya tanpa melihat ke arah Sarkum. Namun Darti tak menyadari, suaminya sudah mulai berubah. Ia tidak lagi sekadar pendiam. Kali ini ada sesuatu yang tumbuh dalam diamnya. Semacam kabut pekat yang tidak bisa ditebak arahnya. Menjelang tengah malam, Darti sudah tidur. Sarkum masih di dapur. Pisau yang tadi siang ia pegang kini kembali ada di tangan. Ia mengusap bagian tajamnya perlahan, memutar gagangnya, lalu meletakkannya kembali. Suara kecil terdengar dari dalam kepalanya, pelan dan berulang-ulang. "Kenapa kamu diam saja? Dia sudah menghancurkanmu." Sarkum menoleh ke kanan, ke arah dinding. Tidak ada siapa-siapa. Dia bukan Darti yang dulu. Sekarang dia hanya tahu uang dan laki-laki muda. Suara itu lagi, seperti bisikan yang berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Ia berdiri, berjalan ke wastafel, mencuci tangan, lalu menatap bayangannya di kaca lemari bumbu. Tapi yang ia lihat bukan dirinya. Wajah dalam pantulan itu aneh. Matanya merah, bibirnya bergerak tanpa suara. Saat Sarkum berkedip, pantulan itu tetap menatap, seolah hidup sendiri. "Kamu laki-laki, Kum. Jangan kalah." "Balas, Kum. Balas."
Suara-suara itu tidak berhenti. Ia mencoba duduk dan menutup telinga, tapi bisikan itu tidak berhenti. Suaranya datang dari dalam kepala, berputar tanpa henti. Lalu dari arah pintu dapur, Sarkum melihat sesuatu. Sosok perempuan berdiri di sana, mengenakan baju tidur Darti. Tapi wajahnya rusak, separuh terbakar, matanya hitam seperti arang, dan bibirnya sobek hingga ke pipi. Perempuan itu melangkah pelan, lalu tertawa kecil. Pedagang soto kampungan. Lihat diri lo, cemen. Cuma bisa diem. Sarkum terdiam, tangannya gemetar, tapi tidak bisa lepas dari gagang pisau. Sosok itu makin dekat. Wajahnya berubah menjadi wajah Darti, tapi dengan senyum yang sinis dan menyakitkan. Lo pikir gue cinta? Gue cuma kasihan. Lo miskin, lo lemah. Gue butuh laki-laki beneran. Sarkum berdiri, melempar pisau ke arah sosok itu. Tapi pisau hanya menancap ke dinding. Sosok itu hilang. Ruangan kembali gelap. Lampu berkedip sebentar lalu mati. Dapur hanya diterangi cahaya dari kulkas yang setengah terbuka. Sarkum terengah-engah, duduk lagi di lantai. Matanya merah dan keringat membasahi bajunya. Dia tidak tahu mana yang nyata dan mana yang tidak. Tapi satu hal pasti, hatinya tidak lagi utuh. Dan Darti sudah bukan bagian dari hidup yang ingin dia pertahankan. Darti pulang lebih larut dari biasanya malam itu. Sarkum sudah duduk menunggu di kursi dekat pintu dapur, tangannya menekan lutut, napasnya pelan tapi dalam. Lampu dapur menyala redup. Di atas meja, pisau besar sudah tergeletak, masih bersih. Begitu Darti masuk, suasana rumah langsung terasa tegang. Ia tidak menyapa seperti biasa. Tasnya dilempar ke sofa, lalu berjalan ke arah dapur sambil mengeluh tentang pemesanan kue yang melelahkan. Ia tidak sadar Sarkum sudah menunggunya. "Duduk, Dar," ucap Sarkum tanpa menoleh. Darti mengerutkan dahi, tapi tetap duduk di bangku seberang. "Ada apa, Mas? Kalau mau bahas jualan soto kamu, mending besok aja. Aku capek." Sarkum menatap wajah istrinya yang kini tampak asing. Rasa percaya yang dulu pernah ada, kini tak tersisa. "Aku udah tahu semuanya." Darti terdiam beberapa detik, lalu tertawa kecil. "Tahu apaan? Aku nggak ngerti." "Pemuda itu yang suka nganter kamu. Aku ngikutin kalian kemarin." Ekspresi Darti berubah. Kali ini dia tidak berusaha menyangkal. Ia malah berdiri dan meletakkan tangannya di pinggang. "Ya terus kenapa? Emang aku harus takut?" "Mas, kamu itu cuma pedagang soto yang nggak pernah berkembang. Aku capek pura-pura hormat sama orang yang nggak punya ambisi." Sarkum berdiri. Napasnya mulai tak teratur. "Aku ini suami kamu." "Suami? Suami yang hidupnya cuma bisa ngaduk kuah dan motong daging kambing. Aku malu, Mas. Orang udah zaman sekarang, jualanmu nenggak naik-naik. Lihat aku, sekarang aku yang ngasih makan kamu." Urat di leher Sarkum mulai menegang. Tangan kanannya mengepal. "Jangan terlalu tinggi, Dar. Kamu lupa siapa yang dulu kasih modal awal buat oven dan loyang itu." Darti mendekat, wajahnya penuh kemarahan. "Modal itu cuma ratusan ribu. Sekarang aku bisa beli 10 kali lipat tanpa bantuan kamu." Pisau di meja bergetar sedikit ketika Sarkum menabrak meja dengan lututnya. Ia ambil napas panjang, berusaha menahan emosi. Tapi suara itu kembali terdengar di kepalanya. "Sudah, cukup. Sekarang waktunya." Sarkum memejamkan mata, tapi bisikan itu makin jelas. "Dia sudah menginjak harga dirimu. Tunjukkan siapa yang layak dihormati." Darti masih bicara, tapi suaranya menghilang di telinga Sarkum. Yang terdengar hanya detak jantung dan desir napas sendiri. Tangannya bergerak otomatis, meraih pisau di meja. Saat Darti membalikkan badan, Sarkum mengayunkan pisaunya. Ujungnya menghantam punggung perempuan itu. Jeritan keras menggema di dalam dapur. Darti terhuyung, mencoba berbalik, tapi pisau kembali menghujam. Kali ini mengenai perutnya. Darah menyembur ke lantai dan meja.
Sarkum tidak berhenti. Ia menekan tubuh istrinya ke lantai, menusukkan pisau berkali-kali hingga napasnya berhenti. Mata Darti terbuka lebar, menatap kosong ke langit-langit dapur. Sarkum terduduk di lantai, tubuhnya bergetar, wajah dan bajunya berlumur darah. Pisau terlepas dari tangannya, menggelinding ke bawah meja. Suara jangkrik terdengar dari luar jendela. Rumah sunyi. Tidak ada tetangga yang menyadari apa yang baru saja terjadi. 2 jam Sarkum duduk diam di samping mayat Darti. Ia bingung. Kalau menyerahkan diri, ia akan dipenjara seumur hidup. Tapi kalau membiarkan tubuh itu begitu saja, pasti akan cepat ditemukan. Pikirannya kalut. Sampai akhirnya sebuah ide muncul begitu saja. Daging. Ia memandang tubuh Darti yang membujur di lantai. Tangannya gemetar saat meraih pisau kembali. Ia memotong bagian paha terlebih dahulu. Dagingnya masih hangat, perlahan. Satu persatu bagian tubuh dipisahkan. Lengan, betis, dada, lalu perut. Ia menghindari wajah. Sarkum tak sanggup menatap mata istrinya yang kini sudah membeku. Beberapa bagian ia masukkan ke dalam panci besar. Daging yang tidak digunakan, ia bungkus dengan plastik hitam dan simpan di freezer. Dapur penuh darah. Genangan merah mengalir ke sela-sela keramik. Aroma logam menusuk hidung. Tapi Sarkum tetap bekerja. Ia cuci bagian-bagian yang akan dimasak, seperti biasa saat menyiapkan daging sapi. Kuali besar ia siapkan. Air mendidih, bumbu rempah ia tumbuk. Lengkuas, serai, bawang putih. Semuanya dilakukan seperti hari-hari biasa. Tapi kali ini, bahan utamanya bukan sapi atau ayam. Menjelang subuh, Sarkum menyelesaikan bersih-bersih. Ia cuci lantai, lap meja, dan ganti bajunya. Tidak ada lagi jejak darah di dapur. Pisau sudah kembali ke tempat semula, mengilap dan tajam. Ia membawa gerobak sotonya keluar, seperti biasa. Jalan kaki menuju pasar, seperti tidak terjadi apa-apa. Para pedagang lain menyapa. Sarkum hanya membalas dengan anggukan. Saat kuah mendidih, ia mencicipi sedikit. Rasa gurih dan aroma sedap menyeruak. Pelanggan pertama datang pukul 6:20. Seorang tukang becak yang rutin sarapan di warungnya. Wah, Mas Kum, wangi banget ini sotonya. Ganti bumbu ya? Sarkum tersenyum kecil. Iya, nyoba racikan baru. Tukang becak menyeruput kuahnya, lalu mengangguk-angguk puas. Wah, ini mah mantap. Dagingnya empuk banget, bumbunya nendang. Pelanggan berikutnya datang. Seorang ibu rumah tangga dan anaknya. Lalu 2 pemuda yang sedang dalam perjalanan kerja. Semua memuji rasa sotonya hari itu. Sarkum berdiri di belakang panci besar, menyendok kuah dan daging sambil sesekali menyeka peluh. Di matanya ada kekosongan. Tidak ada senyum, tidak ada rasa bangga. Hanya tugas yang harus dijalankan. Ia tak tahu harus bagaimana setelah ini. Tapi pagi itu, tak satu pun dari mereka tahu bahwa soto yang mereka nikmati adalah hasil dari malam berdarah di dapur tua yang sudah tidak suci lagi. Sudah 3 hari sejak kejadian di dapur. Setiap pagi Sarkum tetap membuka warungnya di sudut pasar. Seolah tak terjadi apa-apa. Gerobak soto yang sudah lusuh diparkir di tempat biasa, uap dari kuah yang mendidih menyebar, menarik pelanggan satu persatu. Hari itu pengunjung lebih ramai dari biasanya. Seorang bapak langganan yang biasanya hanya makan 1 porsi, hari itu meminta tambah 2 kali. Seorang remaja laki-laki bahkan memanggil teman-temannya untuk ikut mencicipi. Soto Pak Kum sekarang rasanya beda, lebih gurih. Dagingnya lembut banget, kata seorang pembeli sambil menyuap potongan daging besar ke mulutnya. Sarkum hanya mengangguk. Ia tak bicara banyak, tapi di dalam hati, ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama 20 tahun berjualan. Rasa puas yang aneh. Rasa yang bercampur dengan geli dan mual. Setiap pujian yang masuk seperti tusukan kecil ke dalam pikirannya.
Ia tahu persis dari mana asal daging itu. Ia tahu setiap serat yang kini dikunyah. Orang berasal dari tubuh yang dulu tidur satu ranjang dengannya. Ketika siang tiba dan pelanggan mulai berkurang, Sarkum duduk di bangku kecil di belakang gerobak. Tangannya lelah, wajahnya kaku. Ia menyeka peluh dengan handuk lalu mengendus udara, bau amis. Ia bangkit, mendekati panci kuah. Uap panas keluar, mengandung aroma rempah, tapi ada bau lain yang menyusup seperti darah basi. Ia mengaduk pelan. Matanya terpaku pada potongan daging yang mengambang. Bau itu tak hilang. Padahal ia sudah mencuci, menggiling bumbu lebih banyak, dan merebus dengan waktu lebih lama. Sarkum memutuskan untuk segera menutup warung. Ia pulang dengan langkah cepat, menghindari kontak mata dengan siapapun di jalan. Sore harinya, saat hujan, turun rintik-rintik, seorang pelanggan datang ke rumahnya. "Pak Kum, maaf ganggu. Saya nemu ini tadi di mangkuk soto." Lelaki muda itu menyodorkan plastik bening kecil. Di dalamnya ada benda kecil berwarna pucat. Sarkum mengernyit. Ia buka plastik itu dan melihat jelas potongan kecil yang bentuknya menyerupai kuku manusia. Saya kira cuma potongan bawang atau apa. Tapi pas saya pegang, kok kayak kuku ya Pak? Lanjut pemuda itu. Sarkum berpikir cepat. Itu potongan jahe tua, Mas. Kadang memang keras dan bentuknya aneh. Maaf ya, mungkin saya kurang teliti. Pemuda itu tertawa kecil. Wah iya ya, saya sempat kaget aja, soalnya bentuknya mirip banget. Setelah tamu itu pulang, Sarkum berdiri kaku di depan pintu. Tangannya gemetar. Ia tahu betul bahwa itu bukan jahe dan bukan potongan tulang ayam. Malam itu, suasana rumah sunyi, dapur gelap, hanya cahaya dari lampu kulkas yang menyala. Sarkum duduk di kursi makan, tak menyentuh makanan. Di tangannya ada sendok yang tak bergerak, lalu suara itu muncul lagi. Pelan, serak, seperti berasal dari ruang bawah tanah, tangis perempuan. Samar, tapi terus-menerus. Bukan tangisan keras, tapi seperti seseorang yang menahan perih. Tangisan dari mulut yang terbungkam. Sarkum berdiri. Ia menatap ke arah dapur. Suara itu semakin dekat. Langkahnya pelan, hati-hati. Ia menyalakan lampu dapur. Tak ada siapa-siapa. Ia buka lemari tempat ia menyimpan peralatan masak. Kosong. Kulkas ia buka. Hanya ada kantung plastik hitam yang tersusun rapi. Beberapa kantung masih menyimpan potongan daging mentah. Tangis itu berhenti. Saat Sarkum hendak mematikan lampu dan kembali ke ruang tengah, matanya menangkap sesuatu di sudut dinding atas. Sebuah bayangan, tubuh perempuan, rambut panjang menutupi wajah, gaun lusuh, kakinya tak menyentuh lantai. Sarkum mundur, napasnya tercekat. Bayangan itu bergerak perlahan, menunduk menatapnya. "Tolong, jangan," gumam Sarkum sambil mundur. Ke belakang, tubuhnya menabrak meja. Tapi saat ia berkedip, bayangan itu sudah hilang. Dapur kembali sunyi. Hanya suara lemari es yang berdengung pelan. Esok harinya, warung Sarkum tampak lebih sepi. Hanya 2 orang yang mampir. Salah satu dari mereka makan setengah mangkuk, lalu buru-buru pamit. Kabar mulai beredar. Seorang ibu penjual sayur bilang bahwa ia melihat perempuan menangis di dekat dapur warung Sarkum malam sebelumnya. Seorang bocah mengatakan ia mendengar suara gaduh dari rumah Sarkum. Suara seperti orang mencakar-cakar tembok. Desas-desus itu menyebar cepat. Dalam hitungan hari, pelanggan yang tadinya ramai mulai menghilang. Tak ada lagi antrean. Tak ada lagi pujian soal daging empuk atau kuah gurih. Sarkum tetap membuka warung. Tetap memasak, tetap menyendok soto ke mangkuk. Tapi bangku-bangku di depan gerobaknya kosong. Hanya lalat yang hinggap. Setiap malam tangisan itu datang lagi. Kadang di dapur, kadang di kamar mandi. Bahkan pernah terdengar dari balik dinding kamar. Seolah rumah itu kini dihuni lebih dari 1 jiwa. Sarkum tidak lagi tidur nyenyak. Ia terbangun tiap jam. Keringat dingin membasahi tubuh. Telinganya terus
mendengar suara kaki menyeret, dan kadang suara tertawa kecil yang sangat dikenalnya, suara Darti. Pagi itu, udara pasar masih lembab setelah hujan malam. Sarkum membuka warung lebih awal dari biasanya. Tangannya gemetar saat mengatur bangku dan meja. Ia merasa diawasi, bukan oleh manusia, tapi oleh sesuatu yang tak kasat mata. Salah satu penjual sayur, Bu Rumini, lewat di depan warung. Langkahnya terhenti. Ia menoleh ke arah bangku belakang gerobak. Astagfirullah, bisiknya pelan sebelum cepat-cepat berjalan menjauh. Ia melihat sosok perempuan duduk diam, rambut panjang, baju lusuh, kepala tertunduk. Tapi saat ia menoleh, lagi, bangku itu kosong. Hari itu hanya satu orang yang makan, seorang kuli pasar yang baru datang dari luar kota. Ia tidak tahu apa-apa soal desas-desus yang menyebar belakangan. Baru 2 suap, tubuhnya mulai gemetar. Mangkuk terjatuh. Ia memegangi kepala menjerit histeris. Orang-orang mulai berkumpul. Lelaki itu merangkak lalu berdiri dengan mata terbelalak. "Darti! Darti! Ampun, jangan tarik aku!" Teriaknya sambil memukul-mukul dadanya. Sendiri, darah menetes dari matanya. Ia tersungkur dan pingsan. Beberapa warga menggotongnya ke pos keamanan pasar. Sarkum tidak bicara sepatah kata pun. Ia duduk kaku di belakang gerobak. Tangannya mencengkeram sendok sayur seperti hendak memukulkan ke sesuatu. Tapi tak ada yang ia lihat. Malamnya, Sarkum kembali bermimpi. Tapi kali ini lebih buruk dari sebelumnya. Ia berada di dapur rumahnya. Tapi bukan dapur yang biasa ia lihat. Dindingnya basah, lantai penuh darah. Di tengah ruangan, ada potongan-potongan tubuh yang berserakan. Kepala, tangan, kaki, semua dalam keadaan bergerak. Mata Darti menatapnya dari lantai, mulutnya bergerak tanpa suara. Saat ia mencoba kabur, tubuhnya tak bisa digerakkan. Tangan dan kakinya seperti dipaku. Ia hanya bisa berdiri, menyaksikan potongan-potongan itu merangkak ke arahnya. Sarkum terbangun, dengan napas terengah. Kaosnya basah oleh keringat. Dinding kamarnya tampak seperti bergerak. Ia membuka lampu dan melihat bayangan rambut panjang menyelinap di balik pintu. Keesokan harinya, pasar mendadak sepi di sekitar warung Sarkum. Tak ada yang berani mendekat. Beberapa warga bahkan memilih berjualan agak jauh. Warung soto itu kini seperti zona larangan. Sarkum duduk sendiri di bangkunya, mulutnya komat kamit, matanya kosong. "Sudah kubilang jangan pulang, sudah kubuang semua, kau masih mau ikut?" Gumamnya berulang-ulang. Beberapa anak kecil yang lewat tertawa kecil, mengira itu lelucon. Tapi seorang ibu buru-buru menarik tangan anaknya dan pergi dengan langkah cepat. Seorang tetangga, Pak Winarto, menghampiri dan mencoba bicara. "Kum, kamu kenapa toh? Sudah seminggu kamu kayak orang linglung." Sarkum tak menjawab. Ia hanya menatap kosong ke arah gerobak, lalu tertawa pelan. Dia duduk di situ tiap pagi. "Nunggu aku siapin soto," bisiknya. Pak Winarto mundur pelan. Ia merasa bulu kuduknya berdiri. Suatu malam, warga dikejutkan oleh bau gosong dari rumah Sarkum. Api kecil terlihat di bagian belakang rumah. Beberapa tetangga langsung berlarian membawa ember. Mereka mendapati Sarkum tengah mencoba membakar dapur. Beberapa kain basah dilemparkan ke atas kompor menyala. "Aku harus bakar ini semua." "Dia ada di sini. Dia nggak mau pergi," teriak Sarkum saat ditarik keluar. Pak Winarto menampar pipinya. "Sadar, Kum. Ini rumahmu sendiri." Sarkum meronta. "Dia masak sendiri semalam. Dia iris daging sendiri. Aku lihat semuanya." Warga hanya bisa saling pandang. Api berhasil dipadamkan, tapi ketakutan mulai tumbuh. Tak hanya pada Sarkum, tapi pada kemungkinan bahwa sesuatu memang menghuni tempat itu sekarang. Desas-desus makin menjadi. Seorang tukang parkir bersumpah melihat sosok perempuan berdiri di dekat warung soto saat ia hendak buang air subuh-subuh. Sosok itu tidak bergerak, hanya mematung di antara kabut pagi. Seorang bocah mengaku melihat perempuan jongkok di belakang gerobak, seperti sedang memotong sayur. "Aku kira Bu Darti balik, Ma," kata si bocah polos pada ibunya. Ibunya hanya bisa memeluk erat, menahan gemetar.
warga mulai takut melintas depan rumah Sarkum. Beberapa warung sekitar pindah lokasi. Bahkan pedagang pasar yang biasanya tak percaya hal-hal mistis kini mulai membawa air doa atau menyalakan kemenyan di lapak masing-masing. Warung Sarkum berubah jadi tempat kosong yang menakutkan. Namun Sarkum masih tetap membuka warung tiap pagi. Walau tak ada pelanggan lagi, ia duduk sendiri, mengaduk-aduk soto yang tak disentuh siapa pun. Sesekali tersenyum sendiri, sesekali tertawa pendek, sesekali menangis sambil menatap gerobak. Seorang pemuda iseng memotret warung itu dari kejauhan, tapi saat melihat hasil fotonya, ia langsung membuang ponselnya. Di bangku belakang, ada yang duduk, rambutnya nutupin muka, bisiknya ketakutan. Malam terakhir di minggu itu, suara tangis terdengar jelas dari dalam rumah Sarkum. Kali ini, bukan hanya satu orang yang mendengar. Beberapa tetangga keluar dan saling tatap. Tangisan itu berubah menjadi jeritan, lalu suara barang pecah, lalu sunyi, tak ada yang berani masuk. Keesokan paginya, warung itu tetap terbuka. Kuah masih mengepul, tapi tak ada Sarkum di sana. Hanya sendok besar yang masih berputar perlahan di panci, seolah baru saja digunakan. Hari itu pasar tampak seperti biasa, tapi ada satu warung yang tetap kosong. Warung soto milik Sarkum sudah seminggu tak lagi dikunjungi. Tak ada yang berani lewat depan warung itu. Bahkan tukang sayur dan pengangkut karung memilih memutar arah, lebih jauh daripada harus berjalan di depan bangunan itu. Pagi menjelang siang, aroma aneh tercium dari sekitar warung. Bukan bau kuah soto, tapi sesuatu yang lebih menyengat. Campuran amis, busuk, dan sisa pembakaran. Pak Winarto, tetangga sebelah, nekat masuk ke rumah Sarkum karena curiga. Pintu tidak dikunci. Saat mendorong pelan, hawa dingin menyambut dari dalam rumah. Langkahnya terhenti di dapur. Di sana, tubuh Sarkum menggantung dengan tali tambang bekas yang diikatkan pada paku besar di balok atap. Di bawah kakinya, kursi, plastik terguling. Tangannya menjuntai lemas, dan dari sakunya terjatuh secarik kertas koran yang dilipat. Pak Winarto membaca cepat meski tangannya gemetar. Tulisan di atasnya tidak rapi, coretan spidol hitam dengan huruf besar kecil tak beraturan. Saya Sarkum telah membunuh istri saya Darti. Saya potong-potong dan masukkan ke soto. Saya salah. Saya khilaf. Saya takut. Saya tidak kuat lagi mendengar tangisnya di dapur. Saya tidak bisa tidur karena dia duduk terus di bangku belakang gerobak. Maafkan saya. Kertas itu jatuh ke lantai, basah oleh air rembesan dari langit-langit. Warga berdatangan. Beberapa teriak, beberapa langsung mual. Polisi segera dipanggil. Petugas yang datang menyisir rumah dan warung. Di dapur, mereka membuka sebuah freezer kecil di pojok dekat kompor. Di dalamnya ditemukan kantong plastik hitam berisi potongan daging yang sudah menghitam sebagian. Tim forensik langsung mengamankan barang-barang itu. Berdasarkan pengakuan di surat, dipastikan potongan tersebut adalah sisa jasad Darti. Penemuan itu menjadi bukti kuat bahwa cerita mengerikan yang sebelumnya hanya jadi bisik-bisik ternyata benar adanya. Berita menyebar cepat. Televisi lokal menurunkan tim liputan. Kamera dan mikrofon berdatangan, merekam dari luar pagar rumah. Warga berkumpul, sebagian hanya ingin melihat. Sebagian lagi masih tak percaya. Iya, betul. Tiap malam, saya dengar suara sendok diketukin ke panci. Padahal warungnya gelap, kata salah satu pedagang pasar kepada wartawan. Sementara itu, warung Sarkum langsung digaris polisi. Plakat bertuliskan disegel ditempel di pintu depan. Semua peralatan masak diamankan. Gerobak dibiarkan terbengkalai. Di tempat biasa, kini hanya diselimuti debu dan percikan darah yang mengering di rodanya. Satu persatu, warga yang sebelumnya pernah makan di sana mulai panik. Banyak yang muntah dan pergi ke puskesmas. Beberapa mencoba mengingat-ingat kapan terakhir mereka makan di situ dan berharap daging yang mereka santap bukan bagian dari jasad seseorang. Seorang pemuda yang pernah melihat kuku dalam mangkuk soto merasa trauma berat. Ia tidak lagi bisa makan soto sampai berhari-hari. Bahkan hanya mencium aroma kuah saja membuatnya muntah.
Rumah Sarkum akhirnya dibiarkan kosong. Tak ada yang mau menempatinya. Bahkan keluarga jauh pun menolak mengurus jenazahnya. Polisi terpaksa menyerahkannya ke pemakaman umum dengan prosedur orang tanpa klaim keluarga. Di malam-malam berikutnya, warga mulai mengaku mendengar hal-hal aneh dari rumah itu. Suara panci digesek, bunyi pisau diasah, tangisan samar perempuan yang datang dari arah dapur. Pak Winarto suatu malam melihat lampu dapur menyala, padahal listrik rumah itu sudah diputus. Saat ia mencoba mendekat, lampunya padam seketika. Anak-anak kecil mulai membuat cerita sendiri, menyebut rumah itu rumah daging. Tak ada yang berani bermain petak umpet di sekitar sana. Bahkan pedagang musiman lebih memilih berjualan di trotoar pinggir jalan daripada berdekatan dengan warung itu. Ibu-ibu di pasar sering membicarakan kejadian ini sambil berbisik. Pantas aja dulu sotonya tiba-tiba enak banget. Yang bikin ngilu, kita makan sambil senyum. Padahal, tak ada yang sanggup menyelesaikan kalimat. Mereka hanya saling pandang, lalu diam. Beberapa minggu kemudian, papan kayu ditancapkan di depan rumah. Bertuliskan, dijual cepat, hubungi nomor ini. Tapi berbulan-bulan, tak seorang pun menelpon. Setiap orang yang lewat hanya mempercepat langkah. Anak-anak dilarang main di dekat sana. Bahkan satpam pasar selalu menghindari ronda malam yang lewat di sekitar warung itu. Satu-satunya yang tetap ingat dan sering melihat ke rumah itu adalah Bu Rumini. Ia tinggal tepat di seberang rumah Sarkum. Tiap pagi, sebelum membuka lapaknya, ia memandang ke jendela dapur rumah itu. Saya sering dengar suara sendok, suara panci ditutup. Tapi yang paling sering, suara perempuan ngupas bawang, ujarnya suatu pagi pada tetangganya. Tetangganya hanya diam, lalu berbisik, apa enggak sebaiknya rumah itu dibongkar aja? Bu Rumini menoleh pelan. Kalau itu dibongkar, terus dia pindah kemana? Tak. Ada yang menjawab, waktu berlalu. Rumah itu tetap berdiri, warung sotonya lapuk pelan-pelan. Roda gerobak berkarat, kayu lapuk, dan atap dapur mulai bocor. Tapi tidak pernah ada yang menyentuhnya. Namun satu kalimat masih sering diucapkan oleh warga pasar yang dulu pernah menjadi pelanggan setia. Dulu sotonya enak, tapi sekarang siapa yang mau makan di sana?